Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, sahabat semua, jalan-jalan ke kebun saya ya. Kita akan lihat ceritanya kebun sawit saya sempat eh, mengalami sedikit kurang subur, kurang baik, yaitu daun pelepah tuh bagian bawah banyak yang kering. Nah, itu karena keterlambatan melakukan pemupukan. Nah, saya sudah melakukan aplikasi pemupukan. Jadi, saya ingin mengajak sahabat sekalian, teman-teman semua untuk melihat bagaimana respon kelapa sawitnya ya. Apakah bagus terhadap pupuk tersebut? Apakah sudah ada perubahan? Ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini ya. Jadi, silakan mengikuti kegiatan saya hari ini di kebun saya. Nah, sahabat sekalian, ini adalah armada saya untuk mengangkut kelapa sawit langsiran. Jarak dekat saya pakai ini ya, Mega Carry Extra tahun 2014. Ini dia ya, bisa muat 3 ton. Nanti akan saya review apa yang saya lakukan dengan mobil saya ini, armada saya yang satu ini ya, sehingga dia bisa angkat sawit sampai 3 ton lam ganda. Ini dia. Jadi saya perhatikan di mana harga yang bagus ya. Kalau harganya di daerah lain yang lebih jauh baik, lebih tinggi dari daerah sini, saya pakai armada saya yang ini ya, yang ini. Nah, ini lam ganda. Saya pakai truk saya ya. Pakai truk. Misalnya ada di daerah mana gitu ya yang lebih tinggi harganya, selisih harga jarak jauh, saya pakai ini HDX ya, HDX kantor HDX ya. Saya pakai bak besar ya, bak besar lam ganda. Nah, sehari-hari saya pakai ini, perjalanan kemana-mana saya pakai ras ya, lam ganda ras. Seperti itu teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak teman-teman berjalan-jalan ke kebun saya untuk melihat aplikasi pemupukan 3 bulan yang lalu, bagaimana responnya saat ini. Terus terang saya sudah 2 minggu tidak ke kebun ya, sudah 2 minggu tidak ke kebun. Anggota saya yang ada di kebun ya, jadi saya ingin lihat hasil pekerjaannya pada pagi hari ini. Selamat mengikuti saya teman-temannya, salam sehat sahabat sekalian petani sawit mandiri ya. Kita sudah sampai di kebun kita. Nanti akan saya perlihatkan kasus bagaimana kemarin kebun kita mengalami stres, dan mana pelepah bagian pertama itu kering ya. Jadi sama-sama kita amati ya, sama-sama kita belajar. Nah, inilah yang saya maksud itu, kemarin pelepah sawit kita bagian bawah itu mengalami kekeringan seperti ini. Nah, kekeringan seperti ini ya, kita bisa lihat kekeringan seperti ini. Jadi saya mulai menanganinya, melakukan penanganannya itu kurang lebih 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuang semua pelepah yang kering itu ya, saya buang semua, di pruning semua. Setelah itu saya taburkan kapur dolomit sebanyak 3 kilo per pohon, 3 kilo per pohon dolomit. Saya pakai dolomit, tidak pakai kisirit karena memang lahan saya ini agak sedikit bergambut ya. Nah, ini dia. Setelah 1 bulan 2 minggu penaburan dolomit, saya lanjutkan dengan penaburan NPK menggunakan NPK mahkota. Dosisnya di sini saya berikan 55 kilo ya, 55 kilo saya kasih dosisnya. Nah, setelah yang mahkota yang ada treatment elemennya, jadi dia P-nya itu 27 ya, 27 baru ada treatment elemen TE-nya. Jadi ada pupuk mikro dan pupuk makronya gitu. Jadi setelah kurang lebih 3 bulan penanganan, memang ada perubahan ya, dimana kita lihat daun-daun muda sudah
segar seperti itu, daun-daun muda sudah segar. Saya prediksi ini kurang lebih nanti 8 bulan baru dia kembali pulih normal ya. Masih ada daun yang keringnya, masih ada. Ini sengaja tidak kita buang karena daun kering ini sengaja tidak kita buang karena masih ada buah ya. Ini masih ada buah, jadi kita biarkan saja, Jadi setelah kurang lebih berjalan hampir 4 bulan penanganan, kita lihat memang ada perubahan ya. Itu daun-daun pelepah muda bagian atas sudah mulai segar ya, tuh sudah mulai segar. Itu sudah mulai segar ya, sudah mulai segar. Memang kelapa sawit memang yang utamanya itu dia harus magnesiumnya harus tinggi ya, harus betul-betul terpenuhi. Kesimpulan saya memang untuk mengatasi daun kering memang bukan urea ya. Ini pernah saya aplikasikan urea sebelum dolomit. Saya kasih 22 kilo per ini ya, per 22 kilo per pohon. Memang tidak ada respon sama sekali. Baru saya kasih dolomit lah, baru ini ada respon. Kita perhatikan daunnya sudah mulai kembali segar ya, daunnya sudah mulai kembali segar ya, terjadi memang perubahan ya. Memang sangat besar pengaruhnya ya kalau kekurangan magnesium. Jadi target saya nanti di bulan Januari tahun depan kembali akan saya kasihkan dolomit, dosisnya tetap 3 kilo seperti itu ya. Piringan memang sengaja tidak terlalu bersih ya, supaya menjaga kelembapan juga. Oke ya. Nah ini dia, setelah hampir 4 bulan terjadi perubahan dari yang tadinya daun gosong-gosong sudah mulai hijau kembali, terutama untuk pelepah-pelepah bagian atas. Oke. Sudah mulai ada perubahan ya sahabat. Buah pun sebenarnya penuh juga, dia buah penuh juga, cuman agak kecil-kecil memang. Oke, ini dia. Lebih jelasnya memang dari sini lebih jelas ya. Kita lihat semua daun-daun bagian atas, daun muda itu sudah mulai segar kembali ya, Oke. Tuh. Oke. Dan dari sini kita lihat semua daun-daun sudah mulai segar kembali. Inilah kondisi kebun kita saat ini ya. Memang sahabat sekalian, memang untuk pemeliharaan khususnya pupuk adalah kos yang besar ya, pupuk. Dari sekian macam jenis pemeliharaan, memang untuk pemeliharaan pemupukan yang besar sekali biayanya ya, dibilang pemupukan. Nah sahabat, ini ada hamparan saya juga. Ini umur 3 tahun. Ya. Ini umur 3 tahun. Jadi ceritanya kebun kita ini, ladang kita ini, total luas ladang kita ini 20 hektar ya. Cuman saya menanaminya dengan bertahap ya. Tidak sekaligus karena memang kita kekurangan modal gitu ya, kekurangan biaya. Jadi yang kita lakukan adalah menanam secara bertahap.
Jadi ini adalah tanaman sawit kita di ladang yang umur 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang sudah 8 tahun. Jadi teman-teman, kesimpulan saya pada hari ini begini. Kalau lahan luas 20 hektar, ya kan? Kalau kita memang pas-pasan modalnya, memang harus kita tanam secara bertahap gitu ya. Kita buka dulu 5 hektar, baru 3 tahun kemudian 5 hektar, 3 tahun kemudian 5 hektar, seperti itu. Tapi kalau kita punya modal yang lebih, bisa kita sekaligus buka ya, sekaligus langsung 20 hektar kita buka. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi kekeringan pelepas seperti tadi, kasus tadi, itu sangat menurunkan produktivitas sawit ya. Produktifnya itu turun. Yang pertama, jangan kita gunakan urea, tapi yang pertama kita buang dulu pelepahnya, pruning. Kita buang dulu semua yang kering. Setelah itu kita tabur dolomit antara 3 kilo sampai 5 kilo. Dolomit ya, dolomit. Setelah kurang lebih 1 bulan, 2 minggu sampai 2 bulan baru kita tabur NPK. Pupuk lengkap saja ya, pupuk majemuk saja NPK. Jangan pakai pupuk tunggal. Kenapa? Memang nanti larinya memang ke cost ya, biaya yang digunakan. Kalau pupuk tunggal itu memang mahal ya, mahal. Kalau pupuk majemuk NPK dia kan memang mahal, 340 ribuan kalau mahkota kan, tapi unsur-unsur yang ada dalamnya itu sudah ada, sudah lengkap. Apalagi lebih bagus kalau ada yang TE-nya, treatment elemen. Jadi unsur makronya, unsur utama dengan unsur mikronya itu udah ada di situ. Seperti itu. Jadi itu saja pengalaman saya yang bisa saya sharingkan untuk semua teman-teman sahabat petani mandiri. Saya itu sahabat petani mandiri ya teman-teman. Saya tidak pernah bekerja di perusahaan. Saya mengusahakan sendiri kebun saya ya. Dan hasilnya ya puji Tuhan. Ya, kita sudah bisa menikmatinya ya. Jadi itu saja hal-hal yang bisa saya sharingkan untuk video saya kali ini bersama saya Junjungan Manalu dari Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi salam sukses untuk semua petani mandiri kelapa sawit ya. Salam sukses. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Nanti akan saya sharekan juga bagaimana aplikasi pupuk dan lain sebagainya. Oke, salam sukses, salam sehat untuk semua petani sekalian sahabat.